Kemudian yang kedua adalah berdoa. Ya, berdoa. Doa itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu perintah dari Allah. Maka doa ini bagian dari ibadah kita kepada Allah. Nah, semakin banyak kita berdoa, semakin sering kita berdoa, berarti semakin banyak ibadah kita kepada Allah. Ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dalam surat Al-Mu'min ayat 60, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku ijabahi doa kalian. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan murka ketika ada hambanya yang tidak mau berdoa. Ya, ketika ada hambanya nggak mau berdoa, nggak mau minta kepadanya, Allah itu malah murka. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, jadi malah murka. Ya, kalau ada orang yang tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 bentuk pengkabulan doa. Ini pernah saya sampaikan, ya, agar kita tidak mudah buruk sangka kepada Allah. Ada 3 model pengkabulan doa. Ya, jadi terkadang manusia itu merasa sudah sering berdoa, tapi tidak dikabulkan. Ya, sudah sering berdoa, ya, rajin ibadah, ya, tapi merasa belum dikabulkan. Sehingga kadang kalau kita nggak hati-hati, itu bisa menimbulkan kita suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Maka kita perlu tahu seperti apa bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah ada seorang muslim yang memanjatkan doa yang di dalamnya tidak ada unsur dosa dan memutuskan silaturahim. Tidaklah ada seorang muslim yang memanjatkan doa yang di dalamnya tidak ada unsur dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 perkara. Ya, salah satu dari 3 perkara. Apa saja itu? Imma antu ajjalalahu da'watuhu. Yang pertama adalah ada kalanya segera dikabulkan oleh Allah. Ya, ada kalanya doanya itu segera dikabulkan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya doa itu disimpan untuknya dan diberikan nanti di akhirat. Ya, ada kalanya doa itu disimpan untuknya, nanti diberikan di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minassu'i mithlaha, atau minassu'i mithliha. Ada kalanya ia dihindarkan dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta. Ya. Jadi yang ketiga, ada kalanya ia dihindarkan dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta. Nah, ini dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita paling tidak ada 3 bentuk pengkabulan doa. Yang pertama adalah ada kalanya doa-doa kita itu segera diijabahi oleh Allah. Disegerakan maksudnya. Nah, kita minta A misalnya, ya dikasih A sesuai dengan yang kita minta. Ya, kadang seperti itu bentuk ijabah doa dari Allah. Nah, minta segera dilunasi hutangnya, setelah beberapa hari dimudahkan untuk melunasi hutang. Ya, terkadang ada model ijabah doa yang seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ada kalanya doa itu disimpan untuknya, ya, dan nanti diberikan di akhirat. Tabungan lah, ya, dijadikan tabungan baginya, nanti diberikan di akhirat. Ya, tidak di dunia.
tapi di akhirat ngasihnya. Ya, maka kalau kita merasa bolak-balik ndonga kok ora diijabahi ya nanti dulu ya nanti dulu. Jangan kita buruk sangka dulu kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ada kalanya dia itu dijauhkan dari keburukan yang kalau dihitung-hitung itu semisal dengan apa yang dia minta. Nah, misalnya delalah diselamatkan dari musibah kecelakaan, misalnya ya. Misalnya diselamatkan dari musibah kecelakaan. Ya. Kadang bisa seperti itu, bentuk ijabah doa dari Allah yang kalau dihitung itu sepadan dengan apa yang diminta. Nah, ini 3 bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita tahu ya model pengkabulan doa dari Allah seperti ini, maka kita tidak akan mudah untuk suudzon atau buruk sangka kepada Allah. Boleh jadi apa yang kita minta itu diberikan kepada kita itu bentuknya itu beda. Bisa jadi nanti di akhirat tabungan bagi kita, atau dalam bentuk lain kita dihindarkan dari berbagai macam keburukan yang itu menimpa orang lain dan alhamdulillah kita diselamatkan. Nah, ini ya model-model pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, tadi saya sampaikan ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka semakin banyak kita berdoa itu jangan semakin kita putus asa. Justru semakin banyak berdoa itu bahwa ibadah kita semakin banyak. Ya. Kan bagian dari ibadah. Berarti ibadah kita semakin banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Ya, bagaimana agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah melakukan adab-adab dalam berdoa. Ya, etika. Jadi dalam berdoa itu ada etikanya, ada adabnya. Ya, adabnya ya yang pertama itu memuji kepada Allah dulu, dipuji disanjung Allah, kemudian membaca sholawat ya untuk Rasulullah, ya, kemudian menghadap ke arah kiblat, ya ini diantara adab-adab berdoa, kemudian mengangkat tangan, ya khusyuk, ya, dan tidak minta juga khusyuk, ya meresapi apa yang kita minta. Karena kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi adab-adabnya ya. Jadi memuji Allah dulu ya, baca alhamdulillah, kemudian sholawat untuk Rasulullah ya, kemudian menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan, khusyuk ya. Mantapkan hati saat berdoa. Ini adalah adab-adab dalam berdoa. Nah, ini kita penuhi. Yang kedua adalah taati perintah Allah, taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah. Nah, kalau kita ingin doa kita diijabahi, ya lakukan perintah Allah. Nah, kita meminta kok perintahnya kita tinggalkan, kita lakukan. Ya, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah fa inni qarib, katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya aku itu dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini janji dari Allah. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepadanya. Tapi ada kelanjutannya, falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, ini jadi ada syaratnya, falyastajibuli wal yu'minu bi. Penuhi perintah-perintahku, beriman kepadaku. Nah, ini kalau doa kita ingin dikabulkan. Yang ketiga adalah memperbaiki makanan. Maksudnya adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang haram. Ya,
mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, ini ternyata ada kaitannya dengan doa kita. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum itu ada kaitannya dengan ibadah kita, termasuk doa kita kepada Allah. Dan salah satu syarat untuk dikabulkannya doa itu adalah mengkonsumsi makanan yang halal. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Ya. Ketika mendengar ayat ini, ya, ada sebuah kisah. Ketika mendengar ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ini, Sa'ad bin Abi Waqqas itu matur kepada Rasulullah. Ketika mendengar firman Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Mbok jenengan itu berdoa kepada Allah, mendoakan saya agar termasuk orang-orang yang diijabahi doanya. Nah, ini permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahun nabiyyu, maka kemudian Nabi menjawab, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, perbaiki makananmu. Maksudnya adalah makanlah makanan yang halal. Takun mustajabad da'wah, maka engkau akan menjadi orang yang diijabahi doanya. Nah, ini jawaban Rasulullah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada Rasulullah agar didoakan menjadi orang yang diijabahi doanya. Atib mat'amaka, perbaiki makananmu, takun mustajabat dakwah, maka engkau akan menjadi orang yang diijabahi doanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, agar doa kita dikabulkan oleh Allah adalah memperbanyak doa ketika dalam kondisi senang atau lapang. Jadi nek ndonga itu ojo pas kepepet tok. Ya, pas kepepet, pas kita itu mengalami hal yang menyedihkan baru berdoa, baru ingat kepada Allah. Sementara ketika kita dalam kondisi senang itu kita lupa kepada Allah. Jangan seperti itu. Ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, man sarrahu ayastajiballahu lahu 'indasyada'idi wal karbi falyukthir du'a fir raha. Barang siapa yang ingin doanya diijabahi oleh Allah ketika dalam kondisi susah atau sulit, maka hendaklah dia memperbanyak doa ketika dalam kondisi lapang atau senang. Ya. Jadi barang siapa yang ingin doanya itu diijabahi oleh Allah dalam kondisi dia susah dan sulit, maka hendaklah dia itu memperbanyak doa juga ketika dalam kondisi lapang dan senang. Maksudnya apa? Ingat Allah itu tidak hanya ketika dalam kondisi susah, tapi dalam kondisi senang juga kita diperintahkan ingat kepada Allah. Ya, rumusnya kan ta'arruf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah, ingatlah Allah ketika dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau dalam kondisi susah atau sulit. Nah, ini kaidahnya seperti itu. Maka kalau kita ingin Allah itu ingat kepada kita, ya, menolong kita, maka ketika kita dalam kondisi senang, kondisi lapang, itu ya mendekat kepada Allah. Ya, banyak zikir, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketika kita dalam kondisi susah, dalam kondisi sempit, Allah itu ya ingat kepada kita dan menolong kita.